Shalom. Shalom. Dan kepada peserta Papa Mama yang sangat kita kasihi, sudah mungkin terakhir bersama dengan almarhum Mama Falu, kita ada bersama dengan Anda sekalian di SOE mungkin sekitar 4 tahun yang lalu, juga bersama dengan Pak Heru yang saat itu datang. Sebelum lupa, saya pribadi dan atas nama grup besar Persatuan Doa Nekmise perkenankan untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Heru yang sudah rela berkorban susah payah mendampingi Nona Eti. Halo Nona Eti, anak rohaniku yang tercinta, untuk mensponsori dengan acara Zoom ini. Mari kita beri aplaus dan tepuk tangan kepada Pak Heru. Puji Tuhan, karena selama saya mengikuti acara dari awal, belum ada yang kasih aplaus kepada Pak Heru. Ini penting Bapak Ibu sekalian, karena apa? Acara ini akan dikenang. Satu kata, kenang. Sekarang kita semua pada siang hari ini bisa berkumpul karena ada satu sosok diciptakan oleh Tuhan, lahir di muka bumi, SOE Timor Indonesia, untuk dikenang. Dan sosok itu adalah sosok yang sangat mengasihi Tuhan Yesus, keluarga, juga sesamanya sebagai orang yang benar. Dan sosok itu adalah Mama Nomleni Falu yang sekarang diteruskan oleh putri tertua yaitu Nona Epi. Selama 22 tahun Tuhan perkenan saya untuk mendampingi beliau keliling seluruh daratan Timor, dan bukan saja TPS tapi juga TTU dan lain bagian. Bapak Ibu sekalian yang kekasih, sebagai orang yang harus dikenang itu ada ayatnya. Orang yang seperti apa yang dikenang? Satu, Tuhan bilang hanya satu ayatnya. Oh, mengenang orang benar itu membawa berkat. Haleluya, saudaraku. Pulas Vistano. Haleluya. Oh ya, hanya orang benar yang akan diberkati Tuhan. Di mana kebenaran itu? Di atas kepala orang benar. Amsal 10 ayat yang ke-6. Tidak cukup. Ayat ini masih diteruskan dengan ayat yang ke-7. Kenangan kepada orang benar. Mama Falu Nomleni mendatangkan berkat. Siang ini saya ingin mengajak Anda untuk sebentar mengenang akan sosok Mama Nomleni Falu. Bukan untuk mengkultuskan beliau, tapi kenapa kok dikenang? Karena dia ini orang benar, Bapak Ibu sekalian. Dan benar itu adalah karena orangnya itu memiliki buah kebenaran. Dan buah kebenaran ini adalah buah dari terang. Tidak mungkin sesuatu bisa berbuah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau itu bukan pohon. Kita mengenal Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur. Lalu Mazmur Daud mengatakan manusia itu seperti pohon korma yang harus berbuah lebat. Siang ini Anda dan saya diingatkan oleh Tuhan. Tuhan berpesan,
Anda dan saya harus seperti Mama Valu memiliki buah kebenaran. Kenapa? Karena dia adalah pohon terang, sama seperti Kristusnya. Anda merasa aneh, loh pohon kok terang? Oh iya, makanya ada lagu sejak saya kecil, pohon terang, sangat indah rupamu. Kok bisa pohon itu rupa? Karena dia adalah rupa muka dari Tuhan Yesus Anda dan saya. Puji Tuhan. Buah pohon terang itu ditulis di Efesus 5 ayat yang ke-9. Banyak orang lupa, dan memang ayat Alkitab tidak menulis sebagai pohon terang, tetapi buah terang. Dan orang yang tidak berbuah, Tuhan Yesus mengatakan akan dipotong. Nah, Mama Valu kenapa dia bisa memiliki pohon terang? Karena dia memiliki roh terang itu di dalam hatinya, di dalam kepalanya. Dan terang itu terus menaungi dia, mengurapi dia kemanapun dia berada. Bukan berarti itu tidak ada masalah. Oh, ada masalah besar. Kenapa? Saya akan cerita, saksikan bagaimana Mama Valu yang kira-kira setelah bersama saya melayani keliling 10 tahun atau 5 tahun waktu itu, 5 tahun, itu tumbuh satu yang namanya clear, benjolan kecil di lehernya. Lama-lama tambah besar. Dan setelah kira-kira 10 tahun, saat Nona Eti di wisuda, saya masih ingat. Itu mungkin kurang lebih 6-7 tahun yang lalu ya Nona Eti ya. Lupa saya. Nah, waktu itu Mama Valu telepon saya. Papa, saya sekarang ada di Jogja untuk menyaksikan wisuda Nona Eti. Sekaligus saya berobat. Dan dokter mengatakan, saya harus dioperasi, Bapak. Oh iya, dioperasi saja, Mak. Dan sebelumnya selamat untuk wisudanya Eti. Oh iya, Bapak, tapi biayanya mahal, Bapak. Berapa, Mak? 10 juta. Sudah, Mak. Mak, silakan operasi, nanti dananya saya akan usahakan. Sudah, Mak. Mak operasi, kapan dananya harus dikirim, Mak kasih tahu sama Beta. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Itu terjadi Juni atau Juli. Seingat saya. Waktu September saya datang untuk setelah urusan STT-SOE selesai, itu saya harus pergi bersama dengan Mama Valu keliling lagi. Dan sudah ditentukan 3 lokasi desa. Saya masih ingat. Desa kedua adalah Betun, di mana cucu daripada pendeta tua di sana yang lumpuh, Tuhan sendiri jamah dan sembuhkan, dan anak itu bisa jalan waktu di KKR. Eti bisa cerita karena Eti juga menyaksikan hal itu. Jalan dari tengah lapangan terseok-seok bisa maju ke depan panggung untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan yang terakhir, ketika KKR di lupa lagi atau blank. Satu tempat kemarin disinggung oleh pendeta Sam Sikitari, itu gondong dari Mama Valu yang merupakan masalah besar. Bukan lagi kecil seperti yang namanya kelereng, tapi sudah membesar sebesar bola kasti, Bapak Ibu sekalian. Lah, Papa Mama yang hadir,
di tempat di sini. Tahu dan menyaksikan bukan? Dan justru saat dibikium, nah ini tahu Tuhan kasih ingatan. Dibikium tidak jauh dari Soe. Itu KKR terakhir bersama dengan Nona Eti dan Mama Valo dan tim Soe. Saya masih ingat waktu itu tahu Tuhan gerakkan saya untuk menyanyi bersama dengan Eti dan Mama Valo, Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound. Saat bahasa Inggris, Mama Valo cuma lihat peta. Papa, begitu. Karena mungkin dia kurang bisa bahasa Inggris. Langsung saya change ke bahasa Indonesia. Betapa besar kasih dan karunia Tuhan. Dan apa yang terjadi? Justru dibikium. Saat altar call, saya duduk di pinggir panggung. Siapa yang maju waktu altar call? Banyak yang maju, hampir semua maju. Ternyata yang paling depan adalah Mama Valo. Dalam hati saya, dalam situasi yang sangat dingin, disaksikan banyak orang. Mama Valo maju ke depan, Bapak Ibu. Itu yang saya tidak habis pikir. Dan di situ Tuhan jamah dia. Sebelum berangkat, saya bilang sama Mama Valo, loh Mak, kok ini bola kastinya kok tidak dioperasi? Apa yang dia omong? Saya masih ingat terus. Bapak, saya adalah saksi hidup. Selama berjalan 15 tahun dengan Bapak. Nah, saat itu sudah 15 tahun kita jalan. Atau sudah 17 tahun. Karena bersama dengan Mama Valo 22 tahun. Mungkin 17 tahun. Itu 5 tahun sebelum beliau dipanggil Tuhan. Bilang apa dia? Bapak, di lapangan-lapangan, di dalam gereja maupun di luar gereja, kita menyaksikan Tuhan sendiri lawat anak-anaknya yang timpang berjalan, yang buta melihat, yang namanya telinganya tidak beres bisa mendengar. Masa Tuhan tidak akan tolong aku? Kedua, maaf Papa, Mama mau yang namanya itu mengirit. Sayang, uang 10 juta harus diberikan kepada dokter. Karena aku yakin Tuhan Yesus dokter di atas skala dokter sanggup untuk mengoperasi dan menyembuhkan aku. Sama seperti ketika Tuhan Yesus menyembuhkan Bapak Sam. Begitu Bapak Sam. Dalam hati Bapak Ibu, saya berpikir secara rasio, ini Mama kok keras kepala sekali. Maaf Eti, itu yang ada di benakku saat itu. Aduh, keras sekali ini. Sudah. Tapi terjadi sesuai dengan imannya. Ternyata orang benar itu memiliki 3 buah terang. 1 baik, 2 keadilan, 3 kebenaran. Orang yang memiliki 3 buah terang, dirinya adalah pohon terang yang berbuah. Dan benar itu pasti baik, betul, beres, Bapak Ibu. Haleluya. Nah, kedua, dia memiliki iman yang murni dan teruji. Apa iman yang murni dan teruji? Itu dijelaskan oleh rasul yang pernah mengkhianati Tuhan Yesus, Rasul Petrus. Surat Petrus 1, pasal 1, ayat yang ke-9. Iman yang murni itu yang teruji. Boleh ada masalah, tapi tidak akan goyah. Karena apa? Orang yang memiliki iman ini sudah dibakar, sudah diperciki oleh darah Kristus. Tidak mau hidup sembarangan.
berkat ada di atas kepala, ada terang, ada apinya Tuhan, ada urapannya Tuhan. Jaga mulut dan jaga hati. Itu Mama Valu. Ketiga, janji Tuhan, hanya orang benar yang diberkati Tuhan. Itu ada di kitab Amsal 22 ayat yang ke-9. Bukan cuma orang benar, keturunannya juga akan diberkati Tuhan. Anda lihat yang namanya Nona Eti tidak memiliki papa di dunia. Almarhum kakakku Pit Valu sudah dipanggil Tuhan. Eti Piatu bukan anak orang kaya raya, tapi Eti memiliki iman yang sama seperti ibunya. Iman yang murni, yang teruji. Karena ada Bapaknya di surga yang akan mendirikan dan memberikan gedung yang sekarang Anda nikmati. Haleluya. Kalau saya lihat gedung itu, saya sendiri belum pernah. Hanya melihat, belum pernah pegang. Belum pernah merasakan ada di situ. Bisa merasakan suasana surgawi di muka bumi ini. Dan Anda boleh mengalami. Karena waktu, saya akhiri sampai di sini. Mari saudaraku, kita memuji Tuhan sama seperti kalau kita bertemu di lapangan. Akit mese bimanekan. Akit mese bimanekan. Akit mese bimanekan. Hides mana Nabanox mana nino alkit mese bimanekan. Kita satu dalam kasih. Kita satu dalam kasih. Terima kasih.